Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Mantap sekali. Di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal Zlatan Ibrahimovic. Oke. Ini dari artikelnya Ade Marza, judulnya Sepak Bola yang Mengubah Hidup Zlatan Ibrahimovic. Jadi pada 4 Juni 2023, Zlatan Ibrahimovic resmi gantung sepatu. Oke. Daripada gunting sepatu, Nah, nanti disangka tukang sol. Sol juga. Biasanya dia gunting tuh sepatu. Jadi dia ini mengumumkan pengunduran dirinya dari lapangan hijau setelah laga terakhir Serie A Italia 2023. Tuh. Waktu itu AC Milan tuh main menjamu Hellas Verona di San Siro. Jadi dia ini sambil mengumumkan, sambil bawa jeko. Wah, sungguh tradisi resign yang sangat umum ya. Terus kata teman-temannya teh, nanti main-mainnya ke sini gitu. Terus dia bikin pantun, dia live gitu. Saya lupa pantunnya tapi. Terus ada temen yang seneng karena dia bisa pakai meja punya dia. Mulai personal ini ya. Barang-barang dia mulai diamanin, asetnya. Aduh, yang lebih penting lagi, rahasianya tidak akan dibongkar. Kenapa ya? Mulai beneran personal nih. Aduh, karir profesionalnya selama 24 tahun yang sangat luar biasa pun berakhir sudah. Setelah petualangan bersama 9 klub dari Eropa hingga ke Amerika yang menghasilkan 34 trofi juara. Tuh, nah, pada 3 Oktober 1981, lahir seorang bayi di Malmo, di wilayah selatan Swedia dari pasangan berdarah Yugoslavia. Berarti dia lahir dari ibunya kan ya? Iya dong. Karena kan Sun Gokong lahir dari batu. Zaman sekarang ada yang dari bapak. Kok bisa? Saya nggak tahu teknologi Amerika. Dan Sun Gokong gitu kan. Masih mau lanjut nih Sun Gokong. Kenapa dia bisa dari batu? Karena itu tuh merupakan hasil dari ekstrak cahaya matahari dan cahaya bulan selama ribuan tahun. Kayak ini bacanya di mana? Dari kitab Dewi Kuan Im. Iya. Bener. Kenapa sedetail itu? Bener. Nah, dia ini diberi nama Zlatan oleh ayahnya, Šefiq Ibrahimovic. Nah, dia ini seorang Muslim dari Bosnia. Ayahnya. Dan sama seperti sang ayah, ibunya juga seorang imigran. Tadi kan dari Yugoslavia bernama Jurka Grafic. Nah, seorang Katolik dari etnik Kroasia, betul. Mereka ini pindah ke Swedia pada 1977. Tempat di mana keduanya bertemu, sama-sama imigran. Zlatan tidak terlahir begitu saja seperti dikenal selama 2 dekade terakhir ini. Yang mana sosoknya kalau sekarang tuh kan kalau Zlatan tinggi, kuat, sangat percaya diri sebagai seorang pencetak gol. Abang-abangan banget. Abang-abangan banget. Kalau dia nggak percaya diri sebagai pencetak gol, dia setelan satpam lah. Emang segitu sih. Tinggi dan kuat. Dulu dia hanya seorang anak laki-laki kurus dan canggung, punya hidung besar dan berbicara dengan cadel. Dan buat semua orang yang bicara cadel tuh nggak usah malu. Kenapa? Daripada bicara kadel. Wah, buaya ya. Tumbuh dalam kemiskinan, dia menjadi satu dari 5 anak yang tinggal di proyek perumahan berbahaya di pusat kota ketiga terbesar di Swedia itu. Ibunya seorang pembantu. Betul. Dan ayahnya ini bekerja sebagai satpam. Satpam. Nah, mereka ini bercerai sebelum dia genap 2 tahun. Bukan benar ada gen satpam. Emang satpam di Bencana tuh bercerai? Gimana? Bukan tinggi, besar Kak. Saya kira band satpam yang tadi. Gak mungkin kan kita jadi satpam. Iya benar juga. Nah, akhirnya Zlatan dan saudaranya ini sering pindah di antara apartemen kecil orang tua mereka. Dan jarang menghabiskan lebih 1 tahun di satu tempat. Kayak Misaki dia pindah-pindah. Iya gitu. benar. Nah, kehidupan keras itu membuatnya tumbuh jadi pencuri lagi. Benar juga. Kira ya tadi pertama Aing baca ini pencuri bakat. Ternyata pencuri berbakat. Jadi kan 2 hal yang berbeda. Oke. Nah, kehidupan keras itu membuatnya tumbuh menjadi pencuri yang berbakat. Betul, kayak sweeper dia. Padahal udah dibilang mencuri. Nah, hingga sang ibu ini mengirimnya tinggal bersama ayahnya pada usia 9 tahun. Karena mungkin susah dididik sama ibu yang bekerja. Mungkin kalau si Zlatan ini, kalau si sweeper ini, dia tuh penasaran. Kenapa? Si Dora tuh kenapa pergi-pergi? Ibunya kemana ya? Kalau dipikir lagi ya. Apa hubungan Dora dengan Diego? Harus dipertanyakan ya. Betul juga. Dan kenapa dia punya monyet tapi nggak didatangi oleh petugas satpam? Kayak Asa. Gimana? Tapi Kak, perang saudara di Bosnia telah membuat ayahnya lebih banyak menyendiri. Wah. Ditemani dengan alkohol. Waduh. Meskipun lebih enak ditemani oleh Al Ghazali. Karena kan bisa nyanyi. Ngapain juga tiba-tiba ada Al Ghazali.
Kulkasnya sering kali hanya berisi bir. Waduh. Ditambah lagi birnya serem. Kenapa tuh? Karena angker. Wah, angker dong. Ayahnya membiarkan anak-anaknya, termasuk Zlatan Ibrahimovic, mengurus diri mereka sendiri. Mandiri ya. Mandiri. Jika tidak menemukan sepak bola, dia mungkin akan berakhir di penjara. Wah, set. Tapi kalau berakhirnya di penjara, apa-apa. Kenapa? Karena korup. Aduh. Duitnya udah pasti banyak. Nah, di suatu saat ini Zlatan bermain bola dan melepaskan tembakan jarak jauh hingga mengenai kepala guru yang telah membuatnya kesal. Tapi momen itu justru malah memberinya sebuah pelajaran. Dunia ini bisa jadi tempat yang dingin dan kejam. Tetapi dengan bola di kakinya, dia ini bisa mengubah dunia dengan sesuai keinginannya. Dan bola di kakinya terus bergulir dengan lincah. Oh, jadi lirik lagu Subasa ya. Ayo lihat semua. Bukan dong. Nah, Zlatan ini ingin berdiri di hadapan dunia dan menunjukkan pada semua orang yang meragukan sosoknya. Jadi tidak akan ada dia punya pendirian kalau tidak akan ada yang bisa menghentikan dirinya. Keren ya. Lapangan sepak bola pun menjadi tempat pembuktian bagi Zlatan. Dia bermain dengan gaya dan gol dan begitulah caranya mencuri perhatian. Jadi dia main bolanya sambil gini. Itu jadi Ultraman. Ultraman gaya. Banyak gaya ya. Bintang Brazil masa itu yaitu Ronaldo botak, menjadi idola yang ditirunya. Ada fun fact sih. Kenapa tuh? Ronaldinho ini nama aslinya adalah Ronaldo juga, Ronaldo juga, iya benar. Ronaldo itu nama aslinya Ronaldinho. Orang Brazil tuh kadang itu tukeran nama. Nah jadi dia itu selalu membayangkan Ronaldo, selalu dibayangkan sebelum tidur dengan bola yang terselip di samping bantal. Jadi dia selalu ngebayangin gitu ya dengan bola yang ada di samping bantalnya. Tapi karena ada bola di samping bantalnya itu, bantalnya jadi cepol. Kenapa? Karena bolanya bola ubi. Ya, banyak semut tuh pasti bagus-bagus. Aduh. Nah, kecakapan memainkan pertunjukan itu pun menentukan karirnya Kak. Hingga benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Betul. Bahkan saat pelatih memulangkannya lebih dari sekali karena orang tua rekan-rekannya menuntut dia ini keluar dari klub. Karena ya itu mungkin kelakuannya. Betul. Ya. Jadi tidak disukai banyak oleh rekan timnya. Tetapi itu juga tidak berhasil. Karena Zlatan ini juga terlalu bagus bermain. Setiap kali kemampuannya dipertanyakan, dia akan menjawab dengan bualan berlebihan. Lalu turun ke lapangan dan memberikan pembuktian. Jadi emang udah dari kecil sih kayak yang kita lihat sekarang Zlatan tuh ya emang dari kecil kayaknya tabiatnya. Kalau nggak salah pernah ada wawancara juga, jadi ada yang mempertanyakan si Zlatan. Kenapa kayak gitu? Terus kata reporternya Zlatan, apakah kamu gay? Jawabannya adalah bawa adikmu ke sini. Iya benar, dia langsung ngejawabnya langsung kayak gitu kan, kayak gitu banget. Zlatan, ya. Kamu kenapa sih nggak ke Arsenal? Zlatan don't do audition. Iya. Gitu. Kayaknya dia tuh emang udah nyusun deh. Kayaknya emang dipikiran dia nge-counter argumen lawan ini selalu lebih savage gitu. Karena nggak mungkin sebagus itu sih jawabannya. Pasti jadi artikel yang bagus lah. Artikel yang bagus bener. Nah kesombongan Zlatan tuh emang disengaja ternyata. Dia memang tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. Keberanian dan sensasi memang telah menjadi bagian dari dirinya. Itu merupakan merek dari nama depannya Kak. Bahkan sampai dia pernah berulang kali membandingkan dirinya dengan God, Tuhan atau mungkin dewa lah gitu. Jadi dia lebih jago dari Ronaldinho. Ronaldinho kan raja. Tadi raja, yang ini dewa. Tuhan bahkan. Tidak heran nih ketika Zlatan ini seringkali dikritik sebagai seorang yang sombong dan juga keras kepala. Ketika biografinya diterbitkan pada 2015 lalu, isinya pun menimbulkan banyak kontroversi. Namun itu tidak mengecilkan pengakuan atas kemampuannya juga. Karena ini emang faktanya Zlatan ini merupakan salah satu dari sedikit pesepak bola aktif yang memiliki patung untuk menghormatinya di Malmö, Swedia. Betul. Dan meski mungkin selama ini sering dirusak ya, karena ya pasti banyak penggemar, banyak juga haters juga. Iya, kalau nggak salah yang jadi awal rusaknya itu karena dia tuh membeli klub rivalnya Malmö. Betul. Jadi banyak orang yang nggak suka sama itu patungnya.
Nah begitulah Zlatan dikenal dengan kepribadiannya kurang ajar dan komentarnya yang belak-belakan, komentarnya yang hitam ya. Fans lawan yang menyorakinya saat muncul di lapangan saat pertandingan terakhir Serie A pekan lalu tentu telah merasakannya sendiri gimana sombongnya si Zlatan. Gimana ya? Karena Zlatannya aja membalas dengan kejam dalam pidato perpisahannya malam itu, dia bilang, teruslah mencemooh. Ini momen terbesar dalam tahun kalian untuk melihat saya. Luar biasa. Bang keren. Jadi dia tuh sombong tuh nggak cuma sombong Gimik. doang. Iya, gimik bener. gitu. Nah, tapi ditunjukkan lah gitu ya. Nggak kayak Saddam. Ya, Sosok bully ya gitu. Padahal di rumah anak mami. Aduh jangan lupa nonton perjuangan. Ini salah Zlatan dong, gimana? Itu tadi kayak pembahasan kita saat Zlatan Ibrahimovic yang dimana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Tetap.